Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan akhir saya tentang batimetri. Nah, untuk pengolahan batimetri ini kita menggunakan software EcoView, Microsoft Excel, dan ArcGIS. Nah, di sini sudah ada tampilan dari EcoView. EcoView yang kita gunakan adalah software yang demo. Jadi ada keterbatasan untuk menggunakan ini secara penuh. Oke, sebelum kita lanjut untuk pengolahan data, kita harus tahu dulu apa itu batimetri. Batimetri adalah pengukuran dan pemetaan topografi dasar laut atau informasi kedalaman laut di suatu perairan. Nah, berbeda dengan topografi. Topografi ini yang menggambarkan relief permukaan bumi dengan menggunakan garis kontur. Nah, jadi di sini ada perbedaan dari batimetri dan topografi. Tapi secara garis besar kita bisa bedakan untuk batimetri itu untuk pengukuran kedalaman dan bentuk dari kedalaman suatu perairan. Nah, untuk topografi itu untuk perbedaan ketinggian dan bentuk dasar dari permukaan bumi. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengolahan data. Yang pertama kita nanti tampilannya akan seperti ini. Kita buka file set. Nah, di sini kita klik add untuk masukin data. Nah, dikarenakan kita menggunakan data per kelompok. Nah, di sini saya dari kelompok 6 menggunakan track 10. Ini kita masukin aja semuanya. Nah, ini untuk raw variabelnya dari SV, target strength, position GPS, dan heading data. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung tampilkan ekogramnya. Nah, sebenarnya tampilannya nggak seperti ini. Sebelumnya pernah saya coba. Jadi tampilannya bisa kita ubah lewat dengan cara kita buka variable properties. Nah, di sini kita ke calibration. Nah, ini manual. Ini sudah saya ganti. Dari kalkulator kita dapat 14,69. Nah, setelah kita klik OK, kita kembali ke grid. Nah, di sini kita ubah karena kita menggunakan waktu dan kedalaman. Di sini kita gunakan waktu 1 menit dan kedalamannya itu dengan separation-nya itu 35 meter. Nah, setelah itu kita ke variable properties lagi ke sini nanti terus klik data. Di sini ada minimum threshold dan maximum threshold. Nah, sebelumnya nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti kita checklist. Nah, setelah di checklist seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini kan tadi kan kita setting color-nya itu kan -50 dan color display-nya range-nya 00 akan menampilkan data kedalaman. Dari mulai kedalaman -50 sampai 0 sampai dengan titik 0 gitu. Nah, setelah seperti ini bisa kita lakukan digitasi. Nah, untuk digitasi kita klik pada toolbar di sini. Di sini ada line draw, kita pilih yang line draw. Terus kita klik new. Ada sini, klik new editable line. Ini kita buat aja line 1. Terus kita centang span gaps-nya. Sama make sure this line-nya udah terchecklist. Terus balik lagi ke variable properties. Pilih analysis.
Ini kita klik line 1. Ini exclude link yang kita checklist sama nah ini kita play, oke. Nah kita zoom. Nah ini kita mulai digitasi dari pojok kiri sampai dengan selesai. Nah, ini hasil dari digitasinya. Nah, selanjutnya kita tampilkan hasil integrate cell-nya. Atau sebelumnya itu tampilannya, sebelum kita tampilkan integrate cell, bisa kita langsung klik aja kayak gini. Nih, tampilannya akan seperti ini. Lalu akan muncul ada integration result-nya. Nah, di sini ada rata-rata ketinggian dan kedalamannya. Nah, sekarang kita buka Excel. Oh iya, tadi saya lupa bilang kalau kita juga pakai Excel dan pemvisualisasinya dengan Surfer. Jadi ada 4, Eco View, lalu ada Excel, lalu ArcGIS dan Surfer. Nah ini hasil apa pada praktikum sebelumnya yang pernah saya gunakan sebelumnya. Ini tinggal kita ganti-ganti aja. Nah untuk di sini kan bisa kita lihat di sini itu longitude itu 104, terus ini 54,60. Nah ini untuk latitude-nya. Nah ini kita ubah, tinggal kita copy yang ini aja nih. Nah ini rumusnya, ini harus dibagi dulu dengan 60 karena satuannya kita itu adalah satuan waktu, jadi per menit. Nah untuk latitude-nya itu, karena di sini satuannya south, jadi kita kasih minus nanti di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk latitude-nya kita masukkan dulu 54704. 4704. Nah, ini kita lakukan sampai dengan data integrasi selanjutnya. Berikut adalah tampilan dari Excel yang didapat data dari ekogram yang sudah kita sortir dari longitude, latitude, Z ketinggian atau kedalaman, Z transducer dan H- koreksinya. Nah, ini setelah data sudah kita buat, kita simpan dalam TXT, lalu kita buka ArcMap. Nah, setelah itu ini adalah tampilannya. Sebelumnya itu buka dari add data, add XY data. Dan di sini kita buka olah data Eco. Yang ini Z. Nah, setelah seperti ini, kita buka 3D Analysis Tool. Lalu ke Raster Interpolation, klik DW 2 kali. Ini kita masukin yang ini, yang data event. Nah, untuk Z value-nya kita masukin Z.
Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, nanti ada proses. Nah, dalam backgroundnya ada pemrosesan sampai ada tampilannya berubah. Nah, setelah seperti ini kita lanjutkan lagi ke raster surface, lalu pilih kontur. Input rasternya yang IDW tadi, kontur intervalnya 1. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini IDW-nya udah muncul. Sekarang kita ke raster surface, kita buat konturnya. Kita pilih IDW text file, kontur intervalnya 1. Ini mungkin hasilnya begini, hasil yang saya dapat. Mungkin ada kesalahan atau ini, atau salah penginputan. Oke, selanjutnya kita buat di aplikasi Surface untuk visualisasinya. Nah, ini udah kita buka servernya. Sekarang kita masukin datanya. Kita grid ke data, lalu pilih data yang di mana kita simpan. Nah, kita buka ini. Nah, ini kita buka. Untuk kolom A-nya, kita ini masukin ke X, ini Y, dan Z-nya itu kolom D. Metode sama, kriging. Nah, ini udah kita buat. Oke, nggak usah simpen, nggak apa-apa. Kita buat konturnya. Nah, ini dia tampilannya. Bisa kita kasih warna. Salah. Nah, ini dia kurang lebihnya. Terus kita bisa tampilkan color scale ya. Bisa kita kasih nama, misalkan visualisasi batimetri track 10. Jadi kurang lebih kayak gini.
Sekian dari laporan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.